Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Soli-solihannya Bu Guru kelas 2D Ibrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, semangat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ketemu lagi ya dengan Bu Dita dalam pembelajaran tematik. Kita hari ini akan belajar tematik tema 4 di subtema 3 bagian yang kedua ya, di pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru minta tolong siapkan bukunya dulu ya sayang, buku tema 4 dan alat tulisnya tentunya. Nah, kemudian kita doa dulu ya sebelum kita mulai belajar. Yuk semuanya ikuti Bu Guru. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Bu Guru akan ingatkan juga agar kalian selalu patuhi protokol kesehatan ya sayang, dengan pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak dan jauhi kerumunan. Oke, yuk langsung saja. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, kita mau belajar tema 4 dan di subtema 3 ya. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Oke, untuk pemetaan KD-nya, PPKN nanti kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman ya. Kemudian bahasa Indonesia, kita akan belajar kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian matematika nanti belajar bangun ruang ya, kita ya. Menentukan ruas, kemudian sisi, titik sudut. PJOK-nya belajar tentang gerakan lentur ya nanti ya, kelenturan. Kemudian SBDP kita akan belajar tentang karya imajinatif 2 atau 3 dimensi ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sudah Bu Guru singgung di depan ya. Nanti kita akan belajar tentang kosakata diharapkan nanti kalian dapat menemukan kosakata tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Kemudian mempraktekkan gerakan kelenturan tubuh. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman di tempat bermain ya. Kemudian menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. Oke, kita lanjut ya. Langsung saja kita lihat di halaman 129 dan 130. Nah, 129 dulu ya. Kita di sini disajikan bacaan. Nah, coba ya Bu Guru baca, kalian boleh ikut baca. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran ya, polusi bunyi ya namanya ya. Kemudian beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nanti kalau terjadi ISPA, jadi nanti kita kayak gagal nafas, setelah itu bisa mengakibatkan kematian karena susah nafas ya. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman 130. Di situ kalian diminta untuk mengamati gambar ya, gambar jalan raya. Nah, kemudian hasil pengamatan kalian tulis di kolom hijau bawah itu ya. Nah, ini contoh dari Bu Guru hasil pengamatannya. Suasana jalan ramai kendaraan, banyak kendaraan mengeluarkan asap. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara. Suara klakson mobil dan kendaraan bermotor sangat mengganggu telinga. Oh iya, untuk hasil pengamatannya ini kan contoh dari Bu Guru ya. Kalian bisa menuliskan hasil pengamatannya dengan bahasa kalian sendiri ya. Tidak harus sama dengan Bu Guru. Oke, selanjutnya kita lanjut di halaman 131.
Di situ ada gambar mobil, kemudian kereta, ada Vespa ya, kendaraan bermotor. Nah, diminta apa Bu Guru? Nah, model di sini bisa kita buat dengan menggunakan plastisin. Berarti ini karya berapa dimensi ya kalau pakai plastisin? Iya betul, karya 3 dimensi ya, karena nah, untuk cara pembuatannya, kalian bisa pakai plastisin tentu saja, terus ada pisau cutter dan gambar yang kalian inginkan. Contoh gambarnya gitu, supaya kita bisa lebih mudah untuk membuatnya kalau ada gambar ya. Oke, untuk langkah-langkahnya tentu saja siapkan gambarnya untuk kita contoh nanti ya, kemudian plastisin. Kemudian bentuk plastisin sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah itu haluskan dan ratakan setiap bagiannya. Setelah itu hasil kerajinan siap untuk dipajang. Karena kita sudah membuat plastisin pekan kemarin ya. Jadi untuk membuat plastisin ini tidak perlu dilakukan lagi karena sudah kita lakukan pekan kemarin ya sayang. Sudah Bu Guru nilai juga hasil kalian. Oke, kita lanjut ya di halaman 133. Di situ ada kereta api ya. Bentuknya kubus, terus ada plastisin bentuknya balok. Nah, ini. Nah, kemudian nanti kalian Bu Guru minta tolong untuk menuliskan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang berbentuk bangun ruang. Kalau contohnya di sini itu ada dadu. Dadu bentuknya itu adalah kubus. Kok dadu? Oh iya, dadu bentuknya kubus ya. Terus nanti kalian bisa tuliskan benda-benda yang lain juga ya. Kalau Bu Guru contohnya ini gelas, bentuknya berarti tabung. Terus apalagi gitu ya. Nanti kalian bisa cek barang-barang yang ada di sekitar kalian di rumah ya. Oke, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Di halaman 134, di situ ada gambar bangun ruang. Nah, bangun ruang ini kan dia punya rusuk. Kalau kemarin kita belajar ruas garis, sama ruas garis itu adalah rusuk ya sayang ya, garis-garisnya itu. Kemudian sisi itu bisa terbentuk oleh 3 rusuk, atau kalau 3 rusuk kan bentuknya segitiga ya. Kalau 4 rusuk berarti bentuknya adalah segi 4, atau mungkin segi 5, segi 6, atau segi banyak ya, ada ya, segi 8 dan lain-lain. Oke, kemudian titik sudut kalian udah ngerti ya, titik sudut ya. Kemudian rusuk udah ya, sisi sudah. Oke, sekarang kita lanjut di halaman 135. Nah, di situ ada gambar bangun ruang. Terus kalian diminta untuk menghitung banyak rusuknya. Rusuknya ada berapa? Rusuk itu apa Bu Guru? Nah, Bu Guru ingatkan lagi. Kalau kita kemarin belajar bangun datar kan ruas garis ya. Kalau di bangun ruang namanya rusuk. Nanti kalian hitung ada berapa, banyak sisinya berapa, kemudian banyak titik sudutnya berapa. Nanti di halaman 135 kalian kerjakan ya. Ada 3 soal, kemudian di sebaliknya itu ada 2 soal lagi di halaman 136. Nanti bisa dilengkapi juga. Oke, Bu Guru lanjut ya. Kita di halaman 137 ada percakapan. Nah, di situ ada Siti sama teman-temannya lagi mau main tuh di taman mungkin ya itu ya. Terus bilang temennya gini, teman-teman sebelum kita bermain mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju. Terus ada yang bilang setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Terus ada yang bilang lagi, sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Kalian udah tahu belum? Kalau daun kering bisa dijadikan pupuk kompos. Daun ya, bukan daun kering ya, dedaunan. Oke, untuk soal di halaman 138 nanti kalian bisa kerjakan mandiri di rumah ya. Boleh dibantu ayah, bunda, atau sama kakaknya, boleh. Kita lihat di halaman 141. Nah, di situ kalian diminta untuk mengamati gambar yang di atas itu di halaman 141. Kemudian kalian diminta untuk menuliskan pengamatanmu di halaman 141 juga di bawah gambar ya itu ya. Cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain itu dengan cara apa saja tuh? Mereka lagi ngapain? Silakan kalian tulis.
Oke, selanjutnya di halaman 142. Nah, di sini kita akan berlatih melenturkan tubuh ya. Kalau kemarin kita sudah menggerakkan sendi ya kemarin ya, pergerakan sendi ini di lengan, kemudian pinggang, terus kepala. Kemarin kita sudah ya. Jadi untuk ini gerakan melenturkan tubuhnya di halaman 142 tidak perlu kita praktekkan ya, karena kita sudah praktek melenturkan tubuh juga waktu itu. Waktu pekan kemarin ya. Ada yang lewat Zoom dan ada yang ke sekolah. Jadi udah Bu Guru nilai. Ini jadi kita ini ya lewati ya untuk halaman 142-nya. Nah, kemudian kita lihat di halaman berapa ya ini ya? 143. Di situ ada sikap yang harus dimiliki di kotak itu ya. Agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, ini contohnya sikapnya adalah menjaga kekompakan tim. Nanti untuk yang nomor 2 sampai dengan nomor 6 bisa kalian lengkapi sendiri ya nak. Bisa diskusi sama ayah, sama bunda, atau sama kakak boleh. Oke, kita lanjut di halaman 145. Di situ ada Siti dan teman-temannya lagi bermain tuh. Nah, yuk sekarang kita diskusikan ya, di halaman 146. Nah, di situ ada ayo diskusi. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Dan apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Nah, contoh dari Bu Guru ini, manfaatnya lebih menyenangkan dan tercipta kerukunan, sedangkan untuk akibatnya akan terjadi pertengkaran, kemudian membosankan ya. Nah, nanti kalian bisa isi dengan kata-kata kalian sendiri, tidak harus sama dengan Bu Guru ya. Nanti bisa ditambah ya. Oke, kita lanjut lagi. Di halaman 147. Nah, di situ ada percakapan antara ayah dengan anaknya. Ayahnya bilang, "Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air, di sana ada juga sabun dan spons." Terus anaknya bilang, "Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih." Nah, kemudian di halaman 148 di situ ada bacaan, nanti kalian bisa baca ya, baca dengan nyaring. Gimana Bu Guru baca dengan nyaring itu? Nah, baca dengan nyaring itu berarti harus sesuai dengan tanda baca yang ada di situ ya. Kalau misalkan titik, berarti kalian harus berhenti. Ingat, tanda titik itu adalah lampu merah, jadi kalian harus berhenti. Jangan langsung ditabrak aja ya, nanti arti dari bacaannya jadi ambigu atau tidak tersampaikan. Oke, coba ya Bu Guru bacain, silakan disimak. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu, nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur, kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, badan yang sehat itu sangat penting sayang. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa Bu Guru harus bersyukur? Harus bersyukur karena kita sudah diberikan kesehatan sama Allah. Coba kalau kalian sakit, pasti semua kegiatan akan terganggu. Makan pun kalian juga nggak nafsu makan kan kalau lagi sakit, lidahnya lagi pahit gitu kan kalau makan. Kalau sehat coba makan dengan kerupuk atau dengan sambal itu sudah enak banget, ya nggak? Iya dong, makanya kesehatan itu adalah aset yang sangat berharga. Kesehatan itu mahal harganya, jadi kita wajib untuk menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing ya. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita ke halaman 149. Nah, kalian amati gambar yang ada di halaman 149. Kemudian kalian tulis pengamatan kalian di halaman 149 yang bawah ya. Kotak hijau itu. Cara menjaga kesehatan badan. Ada gambarnya ya di atas, silakan kalian perhatikan sendiri. Dan bisa ditulis nanti ya hasil pengamatannya. Oke, kita lanjut di halaman 150. Di situ ada gambar bangun ruang ya, sudah kita singgung tadi di depan. Nah, kemudian di sini ada gambar ya. Sisi tegak, sisi atas, sisi bawah itu sama dengan sisi ya. Tetap yang namanya sisi. Nah, kemudian untuk menghitung bangun ruangnya ada rusuk, sisi dan titik sudut, silakan nanti kalian bisa lengkapi. Nah, di sini Bu Guru sudah isikan di halaman 151 ya dan 152. Ada 5 soal sudah Bu Guru hitung. Nanti kalian hitung sendiri dan cek ya apakah punya Bu Guru ini sudah benar atau belum gitu ya. Oke, nanti kalian sambil hitung sambil diteliti. Oh iya benar, berarti ini aku sudah bisa menghitung. Nanti kalian seperti itu ya. Oke, kita lanjut di kesimpulan. Bisa kalian baca ya. Kerajinan plastisin itu terbuat dari bahan lunak supaya bisa lebih mudah dibentuk ya. Kemudian lingkungan tidak bersih, tidak sehat. Seperti yang tadi kita lihat ada polusi udara ya, asap-asap tadi. Kemudian bermain mengoper bola itu merupakan gerakan untuk melatih kelenturan tubuh. Kemudian sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dan kesatuan itu kompak, saling kerjasama, berbagi dan lain-lain. Oke, kemudian akibat tadi kalau kita tidak bersatu berarti bisa terjadi pertengkaran ya. Kalau kita bersatu berarti kita akan terwujud kerukunan ya tadi ya. Bangun ruang itu ada banyak tadi ya, ada kubus, balok, prisma, limas dan lain-lain. Oke, selanjutnya untuk tugas hari ini. Nih tugasnya kalian mengerjakan halaman 130, 134, 135, 136, 143, 151, dan 152. Ingat kalau sudah selesai silakan tugasnya dikirim ke Bu Guru ya. Nanti akan Bu Guru buatkan list presensi yang sudah mengerjakan tugas di hari Selasa ini di grup kelas ya. Nanti dikasih centang kalau udah selesai mengerjakan. Untuk tugas hari Senin kemarin alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan ya Nak ya. Sudah banyak yang mengumpulkan. Kemudian sudah Bu Guru cek alhamdulillah sudah 20 lebih ya. Nanti yang belum mengerjakan segera mengerjakan ya. Oke, selanjutnya sudah selesai. Alhamdulillah untuk pelajaran di tema 4, subtema 3, bagian yang kedua sudah selesai. Insya Allah nanti di subtema 4-nya kita lanjutkan di hari Kamis dan Jumat ya. Karena hari Rabu nanti jadwal kita adalah bahasa Jawa. Nah, oke teman-teman. Karena hari ini sudah selesai pembelajarannya, kita akhiri ya dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, Bu Guru mohon maaf ya apabila hari ini ada salah dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan semangatnya untuk belajar hari ini. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.